Maksudnya sebagai bapa dan anak beri manfaat kepada anak-anak, anak-anak beri manfaat kepada ibu bapa. InsyaAllah kecemerlangan, kejayaan pasti akan dapat dicapai. Dan untuk ibu bapa, saya tanya bis kita, selama ini bis kita menjaga anak kan membimbing anak? Masa itu selama ini bis kita membimbing anak kan menjaga anak? Membimbing anak. Okey, tapi walaupun membimbing, maturity kalau kajian saya banyak di kalangan tadi cuma menjaga anak. Menjaga anak, membimbing dia. Percaya tak? Setiap hari apa yang dibuat? Makan anak, sasah baju, ringkas baju, bangunkan anak, bangun tidur, sekolah, habis itu agar anak tidur dah, baca buku. Tapi kadang-kadang anak pun membimbing. Membimbing dia apa? Dan ajar sekolah ajar. Contoh supaya, kalau supaya habis kita macam mana menyuruh anak kita supaya? Lain supaya, itu saja. Tapi habis kita jadi supaya sama anak kita. Terus kita. Habis kita sayang sama anak, indah kan? Kita suruh saja, aku menjaga. Kalau kita di pembimbing, jadi ajar anak kita di depan supaya cuma pukul 6 kanan, pukul bawah supaya lima sama-sama. Tunjukkan dia. Apa maksudnya? Dan kalau boleh, bapak kalau berdoa biar jelas semua. Jangan bilang bahasa-bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan anak-anakku adalah salih dan salihah ya Allah. Biar berpedangan. Biar berpedangan. Jadikanlah istriku istri yang sentiasa aman dimata ya Allah. Doa harus bisa. InsyaAllah akan mustajab. Jangan takut doa. Jangan takut doa. Lima waktu ya. Jadi semangatlah. Keberkahan dan perlu kita dicari dalam kehidupan manusia. Lima. Jadi jangan lupa, sebagai manusia, sebagai ibu bapa, sebagai anak, memang kita yang berusaha untuk mencapai kecemerlangan dunia dan akhirat. Tapi dalam usaha itu pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Ujian Allah adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita diberikan ujian, jangan lihat pada ujian saja, tapi lihatlah jalan penyelesaian. Lihat Allah. Contoh sebagai tahu kita. Kalau saya tanya bis kita, apa yang bisa kita nampak masa ini? Apa yang bisa kita nampak masa ini? Baik, oke. Saya tanya sekali lagi, apa yang bisa kita nampak masa ini? Baik. Oke, kalau saya tanya sekali lagi, apa soalan saya bis kita? Apa soalan saya? Apa yang bisa kita nampak masa ini kan? Bukan apa yang saya pegang kan? Paham maksud saya? Kalau soalan saya harus kita, apa yang saya pegang masa ini? Jawabannya B. Tapi kalau saya tanya apa yang bisa kita nampak masa ini? Segala-galanya bisa kita nampak. Tapi bisa kita fokus kepada perbuatan saya. Bisa kita fokus kepada perbuatan saya. Sebab itu bisa kita nampak B. Tapi bisa kita paham soalan saya. Saya tanya bisa kita, apa yang bisa kita nampak masa ini? Maksudnya bisa kita boleh nampak segalanya. Tapi bisa kita fokus kepada perbuatan saya. Dan macam itulah kehidupan. Apabila Allah turunkan ujian, jangan diujian. Saya cek balik. Mungkin ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Faham maksud saya? Faham maksud saya? Mungkin ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Maksudnya, apabila Allah sampaikan sesuatu, kita berusaha untuk memperbaiki. Faham? Sebab Allah ini berkata dia jentik sedikit sedikit. Ini berarti bapak orang yang jentik itu kan? Babalnya jentik dia lagi kan? Itu berarti juga. Nah, mampasnya dia. Paham maksudnya? Kadang-kadang Allah bagi ujian sedikit itu pertama, kata itu berarti. Baginya ujian kedua sedikit, masih itu berarti. Baginya ujian ketiga sedikit, masih itu berarti. Nah, Allah bagi musibah, baru kita disadar. Paham maksudnya? Itulah cara Allah yang kita. Sebab itu kita perlu sabar di kita masing-masing. Boleh paham? Kenapa
isi yang saya sampaikan. Tapi lari di jiwa, tapi mudah-mudahan ada manfaat. Jadi untuk seterusnya, saya ingin mengajak para hadirin yang dirahmati Allah. Selepas ini, saya buat sedikit terapi sahabat kita. Boleh kan? Sedikit terapi saja. Apabila saya membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya minta kita tutup mata, tadahkan. Boleh kan?